Pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan homili tentang iman yang bertambah. Para opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Para rasul yang dikisahkan dalam Injil hari ini, Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan 10 adalah orang-orang yang hidup dalam iman. Namun demikian pada suatu kesempatan mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Inilah sebuah permohonan singkat yang disampaikan oleh para rasul kepada Yesus yang adalah Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka ini mengatakan kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami"? Kira-kira karena apa, Bapak Ibu? Mereka minta ditambahkan iman. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena mereka ini sudah percaya. Mereka sudah hidup dalam iman, tetapi mereka tidak mau menjadi orang-orang yang minimalis. Asal aku sudah percaya, asal aku punya iman. Mereka tidak mau demikian. Mereka sudah punya iman, mereka sudah percaya, tetapi mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari ada sekelompok umat berpakaian putih di sebelah kanan saya. Mereka ini adalah peserta BLCAP Angkatan 10, Bina Lanjut Kursus Evangelisasi Pribadi Angkatan 10. Mereka sudah pernah ikut CAP, Kursus Evangelisasi Pribadi. Lantas mereka ikut BLCAP, Bina Lanjut. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu pengen ikut BLCAP Angkatan 10? Apa yang memotivasi Anda untuk ikut BLCAP? Ora krungu aku. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari punya alasan
Mengapa saya mau ikut bina lanjut kursus evangelisasi pribadi angkatan 10? Kalau boleh saya menebak, syukur kalau salah. Kalau benar, puji Tuhan. Bahwa Bapak Ibu saudara-saudari pengen ikut BLK, bina lanjut kursus evangelisasi pribadi, karena kalian tidak ingin menjadi orang-orang yang minimalis dalam hal beriman. Kalian ingin bertambah dalam iman. Ini tebakan saya, bener enggak? Waduh, mantu semangat banget. Syukur kalau tebakan saya benar, bahwa kalian ingin mengikuti kursus BLCAP karena ingin bertambah dalam iman. Dan ini juga Bapak Ibu saudara-saudari yang melandasi semangat para rasul, mengapa mereka ini minta ditambahkan iman mereka. Maka alasan yang kedua ialah karena mereka ingin bertambah dalam iman mereka. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 2. Paulus menulis surat dan dia mengucap syukur kepada Allah bahwa dia menyaksikan jemaat di Tesalonika sebagai orang-orang yang tidak minimalis. Mereka mau bertambah dalam iman mereka. Saya bacakan ayat 2. 2 Tesalonika bab 1 ayat 2. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Jadi kehidupan iman di Tesalonika menjadi alasan Paulus untuk wajib mengucap syukur kepada Allah. Kalimat berikutnya, dan memang patutlah demikian mengucap syukur kepada Allah. Alasannya disebutkan di sini, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Paulus menyaksikan sendiri bagaimana jemaat di Tesalonika ini makin hari makin bertambah iman mereka. Dan yang menarik bahwa iman yang bertambah itu disertai dengan penghayatan kasih seorang akan yang lain. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Inilah perayaan iman yang benar, yang diiringi, yang disertai dengan kasih yang dihidupi, kasih yang diungkapkan dalam tindakan. Oleh karena itu tidak cukup hanya bertambah imannya, tetapi tidak disertai oleh kasih. Maka dalam surat lain, yakni dalam 1 Korintus bab 13 ayat 2, Rasul Paulus menulis begini. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Maka Paulus sendiri juga terus berusaha sebagai seorang rasul. Ia mengajar banyak orang supaya mereka bertambah imannya. Namun ia juga senantiasa hidup dalam kasih. Ada keseimbangan antara keutamaan iman dan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini alasan kedua mengapa para rasul minta ditambahkan iman. Yang ketiga, mereka mohon ditambahkan iman supaya mereka menjadi orang-orang yang kaya dalam iman. Tentang hal ini diungkap oleh Rasul Yakobus lewat suratnya bab 2 ayat 5. Dia menulis begini, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ternyata menjadi kaya dalam iman itu juga yang dikehendaki Allah. Maka kita bisa mengerti, memahami bahwa para rasul minta kepada Tuhan supaya ditambahkan iman mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan lagi yang menurut saya perlu direnungkan. Apakah memang penting iman itu ditambahkan? Apakah penting iman itu makin bertambah dan orang makin kaya dalam iman? Jawabannya simpel, penting. Itulah sebabnya penulis surat kepada jemaat Ibrani bab 11 ayat 6 menulis begini. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka kalau iman itu makin hari makin bertambah, makin bertambah dan orang menjadi kaya dalam iman, Allah berkenan atas orang-orang yang demikian ini. Dan bahwa iman itu penting dikatakan tadi dalam bacaan pertama dari nubuat Habakuk bab 2 ayat terakhir ayat 4. Oleh iman orang benar akan hidup. Sekali lagi, berkat iman atau oleh iman orang benar akan hidup. Dengan kata lain, iman yang bertambah, iman yang dirayakan, iman yang dirawat akan mengantar orang kepada hidup, bahkan kepada keselamatan. Maka seperti para rasul yang minta kepada Tuhan supaya ditambahkan iman mereka, mari seperti mereka
kita pun hari ini berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami.